warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam channel YouTube saya. Kali ini di dalam segmen ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang telah saya rangkai. Ini adalah aplikasi pembukuan SPJ, Bapak Ibu. Ini ada format yang saya buat, ini ada format Excel, namun saya kompres menjadi X. Jadi jangan takut ataupun ragu. Ini bukan virus. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Kita tidak perlu menginstal, kita hanya perlu membuka saja. Double klik di sini, akan muncul password. Saya akan memberikan passwordnya kepada Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ingin mencoba aplikasi ini. Setelah kita masukkan password, akan muncul pemberitahuan. Ini berarti kita disuruh menunggu selama 4-8 menit, tergantung dari speed laptopnya. Jadi setelah kita menunggu sampai 8 menit, kita akan diajak nanti untuk login kembali. Oke, langsung saja kita percepat. Ya, telah muncul form login. Di sini kita akan login. Masukkan nanti di sini password. Oke, selamat datang. Lanjut. Ini adalah tampilan depan, tampilan utama dari aplikasinya. Ini adalah tampilan depan, tampilan utama aplikasi. Dengan melihat bagian ini, saya rasa cukup jelas Bapak Ibu memahami. Di sini ada 5 formulir yang perlu diisi untuk membuat pelaporan pembukuan SPJ ini. Yang pertama data sekolah, formulir RKAS. Yang ketiga, pertama pengisian formulir data sekolah. Lanjut yang kedua toko penerima jasa. Ketiga formulir RKAS, lanjut yang keempat pengisian formulir modal, lalu yang terakhir formulir persediaan. Semua ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Semuanya berkaitan satu dan dengan yang lainnya. Di sini ada menu backup. Backup itu mengamankan data, yaitu setelah kita mengisi semua formulir di sini atau sebagian formulir yang ada di sini, klik backup, maka data ini akan tersimpan ke tempat yang lain yang aman. Lalu setelah kita backup, di sini ada tombol ambil data. Ambil data yaitu mengambil data backup tadi yang ingin kita lanjutkan pekerjaannya, klik ambil data, nanti pilih backupnya, masukkan ke sini, maka otomatis kita akan bisa melanjutkan pekerjaan kita yang sebelum. Oke, karena ini masih dalam segmen perkenalan, akan saya ajak Bapak Ibu untuk melihat-lihat isi di dalam aplikasi ini. Ini adalah kelima formulir yang akan kita isi nantinya saat mengerjakan aplikasi. Dampaknya nanti akan lari ke buku pembantu. Ada 4 buku pembantu, BKU, BKT, bank, dan pajak. Lanjut, pelaporan apa saja yang nantinya akan kita buat setelah mengisi formulir. Ini adalah pelaporannya dari band 20 sampai dengan berita acara rekonsiliasi. Lanjutkan lagi yang terakhir, pelaporan yang akan kita buat nantinya adalah formulir persediaan. Di bagian formulir persediaan hasilnya nanti akan terbentuk berita acara persediaan dan daftar perpetual. Langsung saja kita kunjungi formulir pertama. Ini adalah formulir identitas sekolah. Yang perlu Bapak dan Ibu isi nanti adalah yang berkolom warna putih. Semua yang berkolom warna putih ini nanti akan bisa kita ubah. Kita sort ke bawah. Ada kop sekolah. Di segmen pengisian identitas nanti akan saya perjelas isiannya. Dari sekarang ini segmen perkenalan, maka kita lihat saja dulu. Ini adalah formulir toko. Terdiri dari nama toko, alamatnya, NIP, dan sampai jabatan. Ini nanti akan berkesinambungan terhubung dengan yang lainnya. Lanjut masuk ke bagian formulir RKAS. Ini adalah tampilan formulir RKAS. Di segmen pengisian formulir RKAS akan saya perjelas semua. Ini adalah tampilan bulan Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember. Ini kolomnya. Lanjut kita langsung ke formulir keempat, formulir aset. Ini tampilan formulir aset tahap 1, tahap 2, tahap 3,
Dan terakhir, formulir yang kita isi nantinya adalah formulir persediaan. Ini tampilan formulir persediaan yang akan mengisi bagian persediaan, berita acara persediaan, dan daftar perpetual. Oke, sampai di sini 5 formulir. Lanjut, kita akan lihat-lihat tampilan buku pembantu. Ini BKU, pilihan bulan BKU Januari sampai Desember. Tampilannya seperti ini. Ini nanti otomatis. Kita nanti hanya disuruh melihat-lihat karena kuncinya ada di formulir RKAS. Ini adalah BKT, buku pembantu kas tunai. Tampilannya seperti ini. Sekilas-sekilas saja saya lihatkan. Ini buku pembantu bank. Dari Januari sampai dengan Desember. Yang ini pembantu pajak. Sama. Di sini ada pilihannya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Lanjut ke pelaporan. Di sini setelah kita mengisi formulir RKS, nantinya bagian pelaporan tertentu bagian sini akan terisi juga. Terkhusus band juga sama. Inilah tampilan formulir, maksud saya tampilan band 20. Ini akan otomatis. Cuman di bagian sini saja nanti kita agak manualkan sedikit. Menarik. Di segmen pengisian RKS akan saya jelaskan. Lanjut di pelaporan selanjutnya adalah BAPK. Ini pelaporan berita acara pemeriksaan kas dari Januari sampai Desember. Sama, di BAPK ini kita tidak bisa mengubah karena ini otomatis terambil dari buku pembantu dari 4 item ini. Di pelaporan selanjutnya, pelaporan ketiga adalah cash of name. Nah, di sini nanti kita akan mengontrol seandainya terjadi saldo tunai, maka kita nantinya akan ngisi di bagian ini, item ini. Akan muncul juga peringatan bahwa telah terjadi saldo tunai, maka kita akan disuruh mengisi di segmen formulir pengisian format RKS. Akan kita bahas perlahan-lahan ya. Ini adalah realisasi BPK, realisasi dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Ini tampilannya. Ada beberapa yang isi manual, bisa dilihat dari sini. Lanjut ke laporan selanjutnya adalah SPTJM. SPTJM pun sama, kita akan melihat nantinya SPTJM terdiri dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Ini tampilan SPTJM. Lanjut surat barang. Di pelaporan surat barang di sini terisi nantinya akan terisi surat pesanan, berita acara pemeriksaan barang, dan berita acara pemeriksaan barang. Maksud saya berita acara serah terima barang. Semua ini otomatis. Setelah kita mengisi formulir aset, maka di sini kita cuma disuruh menarik, mengklik, maka pelaporan selesai. Lanjut keep. Itu sama. Di sini ada 4 tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan yang terakhir yang ini adalah tahap 1 sampai dengan tahap 3 penggabungannya. Di keep, pelaporan keep, kita nanti juga akan membuat rekap keep. Ini otomatis. Jika kita telah mengisi formulir aset, maka di sini akan terkirim secara otomatis. Sama. Rekap aset tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan penggabungan dari tahap 1 dan 3. Selanjutnya adalah checklist. Checklist ini sama, otomatis. K7A. Ini tampilan K7A.
Lanjut, ini kita lanjut ke laporan selanjutnya, berita acara rekonsiliasi. Sama di sini tahap 1 sampai dengan tahap 3. Tampilan berita acara rekonsiliasinya ini otomatis ya Bapak Ibu. Kita tidak ada mengklik apa-apa lagi di sini karena rumusnya langsung otomatis. Bahkan di penebalan huruf ini tanggal dan tahun juga otomatis. Selanjutnya persediaan. Di sini adalah persediaan. Ini tampilan persediaan. Setelah kita mengisi formulir persediaan, maka otomatis semua di sini akan terisi, terupdate. Ini tampilannya. Lanjut ke perpetual. Ini tampilan perpetual. Tadi di berita acara persediaan terdapat 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan penggabungan dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Nah, seperti ini. Otomatis ya Bapak Ibu. Setelah kita mengisi formulir yang tadi, kembali lagi setelah mengisi formulir, maka yang di sini akan otomatis mengikut. Nah, ini ada alat bantu. Alat bantu di sini membantu kita, memudahkan kita untuk menyimpan ataupun menyampaikan sesuatu kepada rekan-rekan yang lainnya. Yang ini lihat kertas. Fungsinya tentu kita akan melihat kertas, ukuran kertas, dan pengaturan lain-lainnya tentang kertas. Agak loading dikit. Ini tampilan lihat kertas. Keluar. Lanjut, ini adalah unduhan PDF. Kita coba ya, pengunduhan PDF. Ini adalah letak saya menyimpan file SPJ. Nanti setelah kita buat jadikan PDF, maka akan tersimpan di sebelahnya, sebelah aplikasi ini. Contoh, buat PDF, klik ya, kasih nama. Nama filenya apa kira-kira? Saya akan beri nama GIU. Oke. Tunggu ini proses pengkompresan. Selesai. Nah, ini adalah letak filenya nanti di SPJ Bos Regular, nama filenya GIU. Kita periksa saja langsung. Nah, ini file saya tadi, dan ini adalah file PDF-nya. Namanya GIU. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan PDF-nya. Oke. Ya. Ini keluar. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sini. Tadi sempat saya singgung di bagian backup itu mengamankan data. Lalu kita coba klik backup, kita amankan data saya. Di sini file backup kembali nantinya akan tersimpan di samping file kita menyimpan tadi, file SPJ. Klik backup. Ya. Proses loading. Oke. File kita telah tersimpan di folder sini, folder backup. Kita periksa lagi. Nah, ini adalah file backup yang telah kita buat tadi berupa Excel. Nantinya file ini yang akan kita ambil jika sewaktu-waktu terjadi perubahan aplikasi atau terjadi update, penambahan fitur di aplikasinya dan sebagainya. Contoh, saya akan hapus beberapa isian di formulir identitas nih ya. Saya hapus. Ini saya hapus. Lalu saya ambil lagi data tadi. Ambil data. Ya. Backup. Ini filenya backup.
akan muncul pemberitahuan bahwa telah berhasil pengambilan data. Langsung kita periksa ke TKP tadi. Nah, ini file yang saya hapus tadi ternyata telah terisi dengan file yang saya simpan. Ya. Demikian segmen perkenalan SPJ ini.